Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berada di acara pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus Wiryadinata, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SD dan juga kepala sekolah yang berada di wilayah Gugus Wiryadinata beserta pengurus KKG Wiryadinata. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif sekolah, di mana oleh Ibu Pengawas tadi secara gamblang, secara jelas sudah dipaparkan apa yang dimaksud dengan budaya positif sekolah itu sendiri. Sebelumnya juga saya mohon izin Ibu Bapak, berdirinya saya di sini bukan berarti untuk lebih tahu segala-galanya, tapi di sini saya hanya sekedar kita sering-sering saja Bapak Ibu, sering-sering pengalaman selama Ibu Bapak menjadi pengajar atau menjadi pendidik di sekolah Ibu Bapak gitu ya. Kita hanya sering-sering aja tentang budaya positif sekolah yang sudah diterapkan oleh Ibu Bapak. Baiklah, perkenalkan dulu, kalau untuk guru-guru SD Angkasa sudah tidak ini lagi ya Ibu, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya lahir asli dari kota Tasikmalaya, tinggal di Cikalang Tengah di Kapolsek Tawang Ibu Bapak yang mau arah ke Dadaha. Pengalaman mengajar saya, sebetulnya saya ini dulunya ngajar di salah satu pondok pesantren besar di kota Tasik, yaitu Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah. Saya mengajar biologi di SMA dari tahun 2005 sampai 2008. Lalu tahun 2005 sampai 2022 saya mengajar di SMP-nya di SMP Terpadu Riyadul Ulum wa Dakwah, mengajar mata pelajaran IPA. Lalu saya juga pernah mengajar di PGSD SDKIP Muhammadiyah Kuningan, mengajar calon guru-guru SD dan juga guru-guru SD yang sudah jadi karyawan gitu ya. Kemudian alhamdulillah qadarullah, dengan izin Allah mengizinkan saya untuk bergabung dengan keluarga besar SD Negeri 1 Angkasa yang guru-gurunya super duper hebat-hebat. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus saya dapatkan dari beliau-beliau ini Ibu Bapak. Karena terus terang ketika saya masuk ke SD memang ada perbedaan lah gitu ya. Meskipun saya dulu pernah mengajar anak mahasiswa yang mau jadi guru, tapi kan mata kuliahnya beda. Saya mengajar mata kuliahnya metodologi penelitian dan statistik waktu itu. Sebentar Ibu Bapak ya. Jangan tegang Ibu Bapak, santai saja. Kata Ibu Haji Rohana tadi, kita serta serius tapi santai gitu ya.
Sebelumnya, karena tadi aktivitas ibu bapak di sekolah sudah ada yang sudah pramuka, yang masih pramuka, ada yang sudah mengajar, pasti terus tadi ada hampir 1 jam kita mendengarkan tentang budaya positif sekolah yang sudah dipaparkan oleh Ibu Gunawan. Kita perkenalan dulu ibu bapak, silahkan perkenalan dulu, santai saja. Tapi saya akan ini dulu melatih konsentrasi ibu bapak dulu, masih konsentrasi atau tidak. Karena kalau misalkan tidak konsentrasi, nanti apa yang dipaparkan lupa gitu ya. Kalau misalkan saya bilang tepuk tangan 1 kali, ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau 2 kali berarti 2 kalinya. Siap ibu bapak? Ya. Pemimpinnya berarti ya. Oke. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk 1 kali. Betul salahnya. Salah ya ibu bapak, tidak konsentrasi ya. Oke, siap, 1 kali lagi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk 2 kali. Masih ada yang salah. Cluenya, kalau saya katakan tepuk tangan, ibu bapak tepuk tangan ya. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 1 kali. Tidak pakai tangan nyanyinya, tapi gak apa-apa. Oke, berarti hampir seluruhnya konsentrasi ya. Siap. Tepuk 1 kali. Oke, di sini ibu bapak saya punya pertanyaan pematik. 3 pertanyaan pematik ini tolong dijawab oleh ibu bapak di dalam hati ibu bapak sendiri. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu bapak setuju atau tidak? Silakan simpan dulu di dalam hati ibu bapak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, hukuman yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Silahkan, adakah dari ibu bapak yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada yang mau menjawabnya ibu bapak? Setuju atau tidak gitu ya? Benar atau tidak? Ada. Ya, Bu Dedeh. Bu, mangga Bu. Iya. Semangat Bu. Oh, Ibu Ete tuh berarti. No anak misalnya Pak Febi mau Pak Febi. Yo Pak Febi. Hukuman dapat mendisiplin. Ini nggak benar atau salah gitu ya sebetulnya, hanya pematik saja pertanyaannya. Menurut Pak Febi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak ya Pak Febi? Dan berikan alasannya, kalau setuju apa, kalau tidak apa. Apa Pak Febi? Setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu bapak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ya ibu, silakan ibu, namanya siapa ibu? Dari SD Saripin.
Tidak setuju. Alasannya apa, Bu? Karena tidak semua hukuman kalau hukuman anak perempuan. Ya, hukuman itu tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan, malah akan membuat anak menjadi trauma salah satunya. Oke, kita simpan ya. Lalu hukuman yang positif sekarang, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju Ibu Bapak? Hukuman yang positif dapat, contohnya apa hukuman yang positif? Menulis seperti apa? Saya tidak akan mengulanginya lagi gitu. Biasanya gitu kan kalau kita menghukum anak dengan tulisan. Oke, nomor 3, apakah pemberian hadiah dapat memotivasi anak, Ibu Bapak? Iya, oke. Red? Iya, tapi ada? Siap, betul. Terus menonjol. Ya, hebat. Oke, nanti kita lihat jawaban-jawaban dari Ibu Bapak. Tadi dari Ibu, maaf dari Anissa. Dari Ibu Anissa tadi hukuman tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi ada malah yang membuat anak menjadi trauma. Kata Bu Dede tadi, tidak semua pemberian hadiah itu dapat memotivasi anak. Malah anak yang tidak mendapatkan reward atau tidak mendapatkan hadiah akan semakin tenggelam, merasa dirinya tidak dihargai. Mungkin seperti ya, siap Ibu ya. Oke, sekarang nanti jawaban-jawaban ini akan kita dapatkan setelah iklan. Ya Ibu Bapak. Nah, tadi Bu Haji Ella, banyak sekolah sekarang di Kota Tasik yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu mengkiblat kepada Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ketika tahun 2013 kita mengkiblatnya ke negara Finlandia, Ibu Bapak. Nah, kalau di kurikulum merdeka kita melihat ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang harus menjadi catatan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat di Bapak. Nah, jadi tugas kita sebagai pengajar, pendidik, salah satunya adalah menuntun kodrat yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh anak, kodrat alam anak, kodrat zaman anak. Kita sekarang zaman milenial ya Ibu Bapak. Anak-anak itu akan lebih senang memegang gadget daripada memegang buku. Nah, sehingga kita sebagai guru, bagaimana caranya supaya gadget itu tidak digunakan untuk bermain, tetapi bagaimana kita mengarahkan supaya penggunaan gadget itu untuk belajar. Itu tugas kita, menuntun ya. Lalu, nah ini pun sudah dibahas tadi oleh Ibu Pengawas tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Apa sebetulnya budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan juga pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian berhormat dan bertanggung jawab. Sekarang, apakah kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah kita itu sudah berpihak pada murid atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi, penerapan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan itu harus berpihak pada murid, Ibu Bapak ya. Kita ekspres saja Ibu Bapak. Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ada konsep-konsep kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari belajar stimulus respons menjadi lawan teori kontrol. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang ketiga, disiplin positif.
Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru di sini. Nah, konsep-konsep inilah kuncinya agar kita bisa membangun budaya positif di sekolah. Kita bahas satu-satu, Ibu Bapak. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Duh, takut. Ya, stimulus respon di sini realitas. Jadi menganggap bahwa kebutuhan semua murid, kebutuhan kita itu sama. Kalau stimulus respon, jadi dianggap semua murid kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda, kebutuhan murid pasti berbeda-beda. Kemudian yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi selama ini kita lebih ke stimulus respon atau ke teori kontrol, Ibu Bapak. Nah, kita itu lebih ke stimulus respon. Ingin semua orang berpandangan sama dengan kita, gitu kan? Ingin semua murid seperti apa yang kita inginkan. Padahal anak itu sudah memiliki kodratnya, gitu, kodrat alam anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat anak didik kita melakukan indisipliner, melakukan pelanggaran, kita pasti mencap anak itu sudah melakukan kesalahan. Kalau stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, ini semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kenapa anak itu melakukan indisipliner? Seperti itu. Apa tujuannya anak itu melakukan indisipliner? Jadi tidak langsung menghukum, menjudge anak, wah kamu salah, seperti itu ya. Kemudian untuk stimulus respon, menganggap orang lain dapat mengontrol kita atau menganggap kita dapat mengontrol orang lain. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Silakan Ibu Bapak sekarang kita simulasi ya. Ibu Bapak, tangan kanannya anggap sedang memegang sesuatu yang berharga menurut Ibu Bapak. Silakan, yang berharga itu apa? Mas, anak, keluarga. Ya silakan Ibu pegang. Pokoknya masing-masing pasti punya pegang. Anak Ibu sedang memegang yang berharga. Ya. Silakan sekarang temannya berusaha membujuk atau memaksa agar ini dibuka. Mohon maaf ya, Ibu silakan pegang. Anak ini berharga. Misalkan saya temannya, saya memaksa ini untuk saya buka. Lalu coba nanti pujuk Bu. Waduh, pesernya dia sejuta, dengan 1 juta atau lebih mahal. Silakan. Nanti itu terserah Ibu Bapak apa yang akan Ibu Bapak lakukan. Apakah memberikannya atau tetap pada pendirian Ibu Bapak? Silakan dicek, dicoba satu persatu. Silakan. Dan teman ininya bekerja. Ibu Lilis, punya yang berharga? Bu Edi punya yang berharga? Punya. Saya mau cek Mas, oh suami tanya. Oke, Ibu Edi. Mohon maaf Ibu pegang sesuatu yang berharga menurut Ibu. Tadi siapa yang mencoba merebutnya, Bu? Sekali tangannya. Sebutkan tadi berharga emas.
Berhasil dibuka. Oke, Pak Pebi lagi dengan siapa namanya? Oke, Pak Lihat sama Pak Pebi. Tadi yang merebut siapa? Merebut diberikan? Oke, Pak Pebi. Apa yang berharga tadi? Apa yang berharga tadi oleh Pak Pebi sampai diberikan? Mas, berapa gram Pak Pebi? 1 gram. Alasan Pak Pebi memberikannya tadi kenapa? Bukan polos tapi kenapa? Oh iya. Oh siap. Hipnotis katanya. Jadi dirayu ya? Dirayu sama Pak. Coba saya lihat katanya. Apa yang berharga itu? Pas dibuka diambil. Nah seperti itu. Nah ada yang bisa menyimpulkan tidak Ibu Bapak? Kenapa Pak Pebi memberikan? Terus kenapa ibu-ibu yang lain tidak memberikan uang dengan sendiri? Dihubungkan dengan yang ini Ibu Bapak. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ini. Oh, masih kawinnya ada katanya apa sih dong gitu ya? Oh, oke. Jadi karena karunya akhirnya dikasihkan, meskipun itu berharga buat Ibu Dede misalkan ya. Nah, tetapi mau kawinnya. Nah, berarti yang mengontrol Ibu Bapak jadi diberikan itu siapa? Yang keputusan terakhir. Diri kan? Diri. Kenapa bukan siapa yang berharga? Ya, jadi sebetulnya yang dapat mengontrol diri sendiri adalah diri sendiri, diri kita sendiri. Jadi anak didik kita pun sebetulnya tidak dapat kita kontrol, Ibu Bapak. Tetap anak yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah itu. Nah sekarang tadi di budaya positif harus menerapkan disiplin positif. Apa disiplin positif? Disiplin positif itu adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif itu dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Tadi Ibu Haji Ella sudah menerangkan tentang karakter-karakter yang positif ya. Nah, lalu pasti yang jadi pertanyaan bagi Ibu Bapak, bagi saya sendiri, kalau tidak ada ancaman, kalau tidak ada hukuman, atau kalau tidak ada reward, berjalan tidak disiplin positif ini? Tidak akan Ibu Bapak. Tadi terakhir di slide ke-19 kalau nggak salah Bu Haji Ella, orang yang optimis adalah orang yang dapat apa tadi? Melihat kesempatan dalam kesulitan kesusahan. Kalau orang yang pesimis melihat kesulitan di dalam kesempatan. Apa kita optimis atau pesimis untuk menerapkan disiplin positif ini, Bu Bapak? Harus optimis. Ya harus optimis. Dengan cara apa menerapkan disiplin positif? Dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Agar apa? Agar semuanya terlibat langsung. Tadi Ibu Haji Ella mengatakan di setiap sekolah pasti punya tata tertib. Tata tertib itu dibentuk oleh siapa? Tadi oleh stakeholder. Apakah murid kita ikut tidak dalam membentuk itu? Biasanya tidak ya. Pasti paling komite, kepala sekolah, wali sekolah, orang tua ya. Anaknya tidak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan anak, kita terapkan di kelas membentuk atau membuat pertama adalah keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas Ibu Bapak. Di sini mungkin Ibu Bapak sudah menerapkan tentang kesepakatan kelas. Untuk hari ini kesepakatan kelasnya kalian harus 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi keyakinan kelas
tidak perlu banyak-banyak ibu bapak. Cukup misalkan 4 buah atau berapalah sedikit ya. Yang penting menjadi pembiasaan seperti itu. Nah ini sudah dijelaskan oleh ibu pengawas, tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah ini jawaban tadi yang di 3 pertanyaan pematik. Motivasi, ya Allah berjalan. Mohon maaf ya ibu bapak. Motivasi eksternal. Nah ketika satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga ini diterapkan bagi kita sebagai seorang guru ataupun bagi murid kita, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada pertanyaan pasti, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi karena takut hukuman, misalkan kita sebagai guru lah, datang ke sekolah, datang terlambat, jadi misalnya dipanggil muanya kepala sekolah, misalkan seperti itu, atau saya nanti malu oleh teman-teman, pasti kumaha lah dianggap seperti apa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena takut akan hukuman, itu baru motivasi eksternal ibu bapak. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan ibu bapak nanti kalau misalkan yang datang duluan atau anak-anak kalau datang duluan ke sekolah, nanti ibu akan kasih reward, ibu akan kasih hadiah. Pasti pagi-pagi, pagi-pagi akan muncul dalam diri anak pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi selalu mengharapkan sesuatu. Itu pun masih motivasi eksternal. Lalu yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Sehingga pertanyaan yang munculnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Inilah motivasi internal untuk tujuan untuk menerapkan disiplin profesi. Jadi kesimpulannya benar tadi Bu Dede ya. Bu Dede mengatakan meskipun dikasih reward, ada istilah hukuman penghargaan menjadi hukuman. Artinya tadi penghargaan bagi orang yang mendapatkan penghargaan itu, tetapi sekaligus menjadi hukuman bagi orang yang tidak mendapatkan itu. Malah kalau kita terus-terusan memuji anak di depan teman-temannya, bukan menambahkan motivasi ke anak yang lain, malah akan membuat kecemburuan sosial. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ini kita mulai mengurangi lah gitu ya. Kalau misalkan cuma good job, kalau gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau coba lihat nih teman kalian nih, dibanding-bandingkan, jangan dibanding-bandingin gitu ya. Tidak boleh. Nah ibu bapak, karena tadi sudah tahu, kalau keyakinan kelas, apakah ada hukuman? Bukan hukuman, tetapi namanya konsekuensi. Ya, kalau keyakinan kelas, karena kita yang membuat, menyepakati anak-anak, kesepakatan kelas kita seperti ini, karena kalian yang membuat, misalkan seperti itu. Tapi kalau kalian melanggar, ada konsekuensinya. Akan beda antara hukuman dengan konsekuensi. Silakan ibu bapak lihat, kalau misalkan tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut bapak dan ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukuman ya? Hukuman. Murid diminta untuk push up. Masih ada ibu bapak yang melakukan ini 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ibu bapak. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena mata pelajarannya adalah PJOK. Kalau pelajarannya matematika baru hukuman. Nah, apa perbedaannya hukuman dan sanksi atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi menurut Ibu Lisa ada trauma nanti ya, sehingga sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Terus hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena jenis hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Dengan kata-kata pun itu adalah sebuah hukuman, Ibu Bapak. Biasanya kita selalu menerapkan hukuman secara verbal, ya, spontan gitu ke anak. Kemudian kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, Ibu Bapak. Pasti gak nyaman gitu ya ketika kita perbaiki. Kalau hukuman akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Kalau sanksi, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan. Kalau sanksi, stimulus dan tanggapan, rangsangan tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi mendorong anak agar mudah untuk bisa menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau sanksi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum ya. Jadi disembunyikan kesalahannya karena dia melakukan kesalahan. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, rasa tak dihargai, itu dampaknya. Kalau sanksi akan kehilangan hak. Orang lain udah istirahat, ini suruh ngepel belah meja karena tadi menumpahkan air misalkan. Kemudian dibuat tidak nyaman, jelas, tapi bersifat sementara dan diasingkan untuk sementara. Nah, berarti menurut Ibu Bapak, apakah kita harus memberikan hukuman atau tidak? Bagaimana situasi anak? Ya, dilihat. Ya. Kalau dimarahin dia tidak apa-apa, tapi kalau anaknya yang itu kan jadi sakit hati, jadi lihat anaknya itu lah kalau mau marah. Oke. Ada tanggapan yang lain? Apakah kita perlu menerapkan hukuman atau sanksi atau konsekuensi yang kita perlu terapkan? Konsekuensi ya. Ibu Bapak, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi si anak-anak dalam satu kelas itu kita kasih kertas-kertas seperti itu ya. Kita kasih, silakan anak-anak untuk menuliskan. Di kelas saya, awaj. Di kelas saya itu mereka menuliskannya tidak boleh membuli nama bapak, cenahnya. Karena memang kan anak-anak koyok-koyok nama orang tua. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di kolong meja, cenah. Karena yang sering dilakukan, tidak boleh dibuat ketika guru menerangkan. Tidak boleh. Dalam keyakinan kelas, usahakan jangan menulis hal negatif. Kita rubah bahasanya menjadi contoh misalkan ini. Satu, meningkatkan kedisiplinan. Kan tidak boleh terlambat ke kelas gitu anak-anak. Atau anak-anak tidak boleh keluar tanpa izin kan gitu. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas anak-anak kelas 6C. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Disiplin itu kan luas ya, masuk, ketika izin keluar, dan lain sebagainya. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Tadi bahasa anak-anak makan tidak boleh membuang sampah ke kolong meja. Yang ketiga, menghormati dan menghargai. Tadi untuk bully, tanpa poyok-poyok. Ketika guru menerangkan harus tertib dan lain sebagainya. Itu menghormati dan menghargai. Yang keempat, bergotong royong dan kerja sama. Ini waktu hari Sabtu kemarin kebetulan saya melaksanakan
Lokakarya 1 sebagai calon guru penggerak di SMP 4. Saya sudah izin, kemudian kebetulan badal waktu itu meminta Budian, tapi ternyata Budiannya sakit, tidak bisa masuk kelas. Pas saya buka WA itu siang-siang, mana dong anak saya, pasti ribut, pasti rame gitu di kelas. Oh, udah kebayang aja pasti rame anak-anak. Tapi saya gimana nih, harus konsentrasi ketika lokakarya waktu hari Sabtu kemarin. Tetapi pas jam 12 kurang, tring ada masuk WA dari anak-anak, grup anak-anak khusus gitu ya, masuk. Mereka mengirimkan yang tadi Ibu Bapak. Salah satunya adalah membersihkan kelas. Padahal saya tidak menginstruksikannya Ibu Bapak. Saya tidak menginstruksikannya. Jadi setidaknya sawit-sawit lah di kelas kita lah gitu. Ketika setiap kelas melakukan hal yang sama seperti itu, nanti akan terbentuklah budaya positifnya di sekolah. Seperti itu Ibu Bapak. Kita harus optimis bisa. Kemudian anak-anak pun ketika sudah tahu tentang keyakinan kelas, sampai gini, Bu, ameh tong, itu bukan ide saya, ameh tong kan nanti kalau tor, bukannya sapatuna, gitu Bu, bukan sapatuna, sok lah, aduh kalau saat di pesantren surabaya gitu-nya, kalau saya dicomong, guru pun dibuka sepatu, saya buka sepatu, anak-anak nempel, terus kumaha, kayak sapatuna simpan di mana? Akhirnya mereka beli sendiri Bu, tas sepatu dari ruang kas, kemudian untuk jajan supaya tadi si sampah di dalam tong sampah di dalam kelas tidak penuh, karena kalau anak-anak tidak tahu mana sampah yang basah ataupun kering kalau dihijikan. Ketika ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, yang penting masuk karena tong sampah, gitu kan? Padahal kalau misalkan semuanya dimasukin ke dalam tong sampah pasti membludak. Anak-anak kita jajan ya super duper gitu kan jajannya. Sehingga sampah setiap habis istirahat malah terus melambung tinggi sampai ada yang berceceran di bawah, komo base misalkan seperti itu. Saya menerapkan udah aja gini anak-anak, itu ide dari saya. Kalian beli piring ya, piring plastik Bu, piring plastik kata saya. Sama beli sunlight, kan tina uang kas sunlight. Nah, beli piring plastik esok tina uang kas lah gitu. Mereka bawa piring Bu, piring plastik. Di kelas saya ada piring plastik sebanyak 22 piring sebanyak siswa. Nah, itu Bu malu cenah yang ditinggalikeun ku lain, gak apa-apa. Nah, gitu. Terus pas ke belakang jajan berarti pas jajan di belakang bawa piring beli mie sedap anu dikit teh mie goreng sama saur mang teh kieu cenah neng kunaon malah piring mang jadi rugi cenah jadi na piring mah kudu seueur ibu wawan cenah gitu baru nanya iya tapi kan jelaskan kalian jadi untung ketika pakai piring. Kemudian sampah yang dihasilkan berkurang juga. Terus banyak hal positif yang lainnya ketika kita menerapkan budaya positif di dalam kelas. Nah tadi Bu Bapak, kebutuhan dasar sekarang, kebutuhan dasar manusia. Kenapa orang tapi adanya Pak Pebi ulang messenger jus di kepiringan. Abis ulang kali dacan nyanda gelas gini. Dacan nyanda Bu atau cenah kumaha jajan jus. Kalau bisa ulah sering-sering jajan makanan itu eta pemanis buatan gitu. Kalau bisa mah bawa tumbler sendiri nanti ke air minum di kelas. Tapi tadi kayak anak-anak teh enggak mau kan Bu cenah alim gawa bisi ulang. Udah aja seperti itu. Nah yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pernah nggak Ibu Bapak ketika di dalam kelas misalkan, aduh, Bu, berak Bu, istirahat Bu, padahal baru jam 9, sering ya? Atau ketika Ibu, berarti kebutuhan bertahan hidupnya perlu kita penuhi. Apakah kita langsung istirahat kah? Tidak Ibu Bapak, sebentar ya, disesuaikan makanya harus sarapan terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian ingin mendapatkan kasih sayang dan dirasa diterima, baik diterima oleh teman atau diterima oleh guru. Supaya caper udah nggak beraktinya, wah melupakan kata ibu caper, cari perhatian anak-anak itu. Kalau misalkan anak seperti itu berarti kasih sayang di rumahnya, kasih rasa diperhatikan oleh temannya tidak ada. Kemudian ada yang jika mereka raja ini Bu Bapak di kelas yang betulnya, nah berarti kebutuhan penguasaan diri, kebebasan. Sama dan kesenangan, ribut di kelas ada nyanyian. Nah berarti itu kebutuhan dasar manusianya itu.
kita dipercepat. Nah ini yang paling penting Ibu Bapak. 5 posisi kontrol. Silakan Ibu Bapak resapi dalam diri Ibu Bapak sendiri. Selama ini kita dalam posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Ibu Bapak, manajer hati kaum ya. Oke. Iya, nah ini 5 posisi kontrol Ibu Bapak. Kalau yang penghukum seperti apa? Jelas, orang penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya sampai kepala otot, jarinya tunjuk menunjuk menghardik anak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sambil gini ya, Pak ya. Sambil gini. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu saat muridnya datang terlambat? Ya Ibu Bapak ya. So, pernah nggak Ibu Bapak melakukan hal ini? Sering. Nah, akibatnya kalau kita sebagai penghukum, kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, muridnya akan mencoret-coret bukunya, nafsu terkeluarkan, coret-coret, atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi kalau anak SMP atau SMA Ibu Bapak adik. Kalau melihat motor atau mobil Ibu Bapak guru, gores, dah dulu ke guru ngerasa dipernyarekan. Itu kejadian Ibu Bapak di sekolah saya dulu. Ada ustadz, kebetulan ustadznya melakukan disiplinnya dengan hukuman. Ya, itu si anak SMA kan udah ini, anak SMA pasti tingkat emosinya juga lebih tinggi, akhirnya dendam. Knalpot ustadz itu dikasih garam, dibanjurkan, terus disumpal pakai kaos kaki si knalpotnya. Tuh satu, itu di pesantren itu Bapak. Yang kedua, kejadian wakasek kesiswaan biasanya yang sering menerapkan tes disiplinan pasti ada hukuman kan kalau dulu. Apa yang terjadi? Kan kalau kata saya juga pernah kalau masuk itu sepatu itu dibuka ya Ibu Bapak. Pas keluar nggak ada sepatu gurunya, disumpulkan. Nah itu Ibu Bapak anak SMP SMA Ibu Bapak tidak ini kemungkinan memang seperti itu kalau di SMP SMA, apalagi anak SMK. Guru diajarkan dulu. Kalau di SD insya Allah ya, kalau di SD insya Allah, tapi benar gak beda sama mama papanya Ibu Bapaknya. Seperti itu ya. Nah, kalau membuat orang lain merasa bersalah, nada suaranya mengeras, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti dengan cara ini? Seolah-olah itu teh seperti tidak membuat apa-apa pada muridnya. Padahal ini lebih berakibat fatal dibandingkan hukuman Ibu Bapak. Kenapa? Nah, inilah muridnya akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan Ibu Bapak gurunya. Atau kadang guru lagi, ari hidup itu karunya ka mama, ayo we bangun. Karunya ka mama nanya, karunya ka bapak nanya. Lah sampai anak nangis. Supaya kalau Ibu Bapak kalian misalkan meninggal, pasti anak akan merasa bersalah sangat hebat. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah ini, murid akan menjadi merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Jadi murid terpendamnya perasaan anak. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum. Kalau dengan guru penghukum, si muridnya bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara yang negatif. Gitu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Saya lihat di video Ibu Bapak, tapi nggak tahu
di IG ada anak ujung-ujungnya celek lalu suhunan sekolah mau bunuh diri ibu bapak, anak SMA. Nggak tahu masalahnya apakah dibully oleh teman atau diberi hukuman oleh guru, seperti itu. Nah, posisi sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tadi kade senyumnya, cenah kudu senyum simetris. Ini misalkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Lalu, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah ini beda kan bahasanya dengan yang bahasa tadi merasa bersalah ya? Nah bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia hanya bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Itu teman. Jadi lawan guru etama nurut. Kalau oleh guru yang lain pasti tidak nurut gitu. Ini pemantau, nada suaranya datar, ibu apa? Kumaha datar. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Datar sekali ini guru. Ya, karena pemantau. Kalau pemantau itu hanya mengecek ada perkembangan atau tidak di anak itu. Biasanya sudah berubah atau tidak namanya. Kita lanjut saja ya. Sedikit lagi. Nah ini yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tanggung jawab pada diri anak. Tapi sikap manajer ini harus dibarengi dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi langkah ibu bapak membuat dulu keyakinan kelas. Nanti ketika sudah dibentuk keyakinan kelas ada konsekuensi. Setelah misalkan ada ibu anak-anak yang melakukan indisipliner atau keluar dari jalur keyakinan kelas yang sudah disepakati, ambillah posisi sebagai manajer dengan cara 3 restitusi. Nah ini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contohnya apa menstabilkan identitas? Ya udah, gak apa-apa. Ibu juga dulu pernah seperti itu. Seperti itu ya. Misalkan ketika ada anak datang yang terlambat, ya sini duduk dulu. Tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti ada kebutuhan murid tadi yang tidak terpenuhi. Misalkan Bu, saya tadi malam bergadang. Berarti kebutuhan tentang survive kebutuhan itunya ya. Lalu kenapa kamu bergadang? Oh saya tadi malam sampai mengerjakan tugas bla 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 bla. Misalkan seperti itu. Lalu apa validasi tindakan yang salahnya? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah atau tidak? Salah Bu, kenapa salah? Tanyakan keyakinan kelasnya. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh saya misalkan tidak menerapkan disiplin kelas. Oke, kalau seperti itu apa yang akan kamu lakukan? Jangan kita yang menyuruhnya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Memang kalau secara bahasa seperti mudah ibu bapak. Padahal ini sangat sulit sekali untuk kita terapkan. Tapi tetap kita harus optimis. Intinya seperti itu. Mohon maaf ini nggak ada suaranya ya. Ini nggak ada suaranya ini. Ada yang datang terlambat. Siapa ini? Ini Bu, ini adalah Sultan Bu Eti ya, kalau nggak salah dulu ya. Ya, ini anak kinestetik ibu bapak. Kinestetik gak bisa diam. Pas pertama saya masuk ke kelas, ini anak sering melakukan kesalahan-kesalahan itu
Ini kan ada 2 pintu, dari sebelah sana dan sebelah sini. Tanpa izin keluar. Hapus dari itu dikasih rumah, dari kemana ada siluman. Terus pulang anting gitu ya. Ya Allah. Kata anak-anak gini, Bu aku bu denda aku bu. Denda, sudah dibilang ya, denda. Saya pernah. Akhirnya anak ditanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Akhirnya beres, ternyata dia salah gaul ibu bapak. Gaulnya dengan anak-anak SMP. Terus di rumahnya sama ibunya, bapaknya di Garut, di Korem ya, di Korem Garut. Nah itu. Terus kakaknya itu meninggal ketika SMP. Ya, ibu tahu ya, ketika SMP ternyata saudaranya. Kau langsung. Ini apa namanya? Kita konsultasi dengan ibunya juga, dengan anaknya. Alhamdulillah ibu bapak. Sekarang anak ini sangat penurut sekali. Sekali-kali memang ayalah, tapi alhamdulillah sudah berubah ibu bapak. Kita pun kalau misalkan keyakinan kelas kita, kedisiplinan kelas kita, ngapain saya itu udah melakukan hal ini, tapi kok anak tetap aja ada yang seperti itu, maka kita kontak ibu bapaknya, bagaimana keadaan lingkungan di rumahnya, karena kedisiplinan positif akan berjalan sinergis ketika di sekolah dengan di rumah pun dilaksanakan. Jadi jangan sampai ketika di sekolah sudah diterapkan budaya positif, tapi di lingkungan rumahnya belum diterapkan budaya positif, itu akan tidak akan berjalan seperti itu. Yang mungkin itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Adakah dari ibu bapak yang akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya? Pasti ibu bapak sudah menerapkan sebetulnya disiplin-disiplin positif ini di sekolah. Jadi intinya tadi yaitu satu, ketika ingin menerapkan budaya positif, maka kita harus menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas, lalu penuhi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Setelah itu, posisikan kita sebagai pengontrol yang mana. Diharapkan bukan pengontrol penghukum dan pemberi rasa bersalah kepada anak. Mungkin itu bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apa yang mungkin ada ucapan yang tidak mengenakan dalam hati ibu bapak dan telah menyita waktu istirahat ibu bapak. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memotivasi kita untuk bisa menciptakan atau menerapkan budaya positif baik di dalam kelas kita ataupun di sekolah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ibu bapak pakai terkena ditutup ibu kepala. Hari ini sudah selesai untuk hari ini ya. Nah kita mengamalkan apa yang kita peroleh dari pemateri tadi, dari pengawas juga, dan yang jelas
sumber yang paling utama ada di diri kita masing-masing. Silakan di bulan Juli diamalkan untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan mandal bersama-sama.